Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom Saudara. Selamat sore saya ucapkan buat kita semua yang hadir. Mainkan di dalam kantor. Senang sekali kalau Tuhan masih memberikan kesempatan yang paling indah buat kita, di mana kita masih bisa diberi kesempatan untuk ketemu dan kita boleh sama-sama datang dalam satu persekutuan, bukan persekutuan tapi satu ibadah ya. Kalau persekutuan mungkin itu di rumah seperti komsel atau mungkin seperti KTP kelompok tunggu bersama, tetapi di gereja kita boleh melalui yang satu ibadah yang luar biasa, dan saya percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kita. Amin saudaraku ya. Dan saya rindu di bulan Juli ini Bapak Ibu saudaraku, kita boleh mengalami sekali lagi kekuatan dari Tuhan ya, pengharapan yang dari Tuhan, dan apalagi saudaraku kita boleh mengalami jamahan dari Tuhan, karena kita sadar saudara, tanpa Tuhan kita akan sanggup, tanpa Tuhan kita akan mampu. Satu bulan sudah kita lewati, bulan Juni kemarin ya, walaupun kita dengar berita atau mungkin kita dengar sana sini berkata memang keadaan kondisi sekarang lagi nggak baik-baik saudara ya. Tapi saya percaya anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin ya. Anak-anak Tuhan pasti ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan pasti. Di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup bukakan jalan yang baru bagi kita. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita kalian di dalam kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba saya diingatkan ada satu dua ayat yang saya mau bacakan buat saudara. Di dalam Mazmur pasal yang ke-24 saudara, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita akan lihat firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan kepada kita di awal minggu pertama di bulan Juli ini? Nah, di dalam Mazmur 24 itu judulnya adalah Mazmur Daud. Mazmur itu apa sih saudara? Mazmur itu adalah ungkapan yang goresan, lirik ya, ucapan yang dituliskan oleh Daud untuk Tuhan. Mungkin berupa pujian, mungkin berupa kesaksian, atau mungkin berupa satu pada Tuhan saudara. Nah, di dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu perhatikan boleh ayat yang ketiga sudah sudah ditampilkan oleh layar TV monitor kita. Mazmur 24 ayat yang ketiga, Alkitab berkata seperti ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ada tanda tanya di sana. Lalu siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, saudara? Seandainya ayat ini Bapak Ibu Saudara ditujukan kepada saudara dan saya, satu pertanyaan, seandainya kita jadi murid ya, dan Daud jadi dosen, Daud jadi guru buat kita, mungkin Daud bertanya kepada kita pada hari ini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Nah, sebelum kita jawab pertanyaan yang pertama, lalu muncul saudaraku pertanyaan yang kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, saudaraku? Wow. Nah, saya berapa kali sampaikan ayat ini, saudaraku. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada sesuatu hal yang luar biasa kan? Ada sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan kan, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, kalau saudara perhatikan ayat yang ketiga bagian yang tadi dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Kalau boleh saya balikin pertanyaannya, kurang lebih seperti ini. Memangnya ada apa di atas gunung Tuhan? Jika dikatakan siapa boleh naik ke sana, memangnya ada apa di atas gunung Tuhan, saudara? Lalu yang kedua, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Memangnya ada apa di tempat Tuhan yang kudus? Nah, kalau saudara bisa jawab pertanyaan yang saya berikan kepada kita, puji Tuhan, mungkin kita akan menjawab dengan berbagai versi yang berbeda-beda, saudara. Nah, tetapi pada sore hari ini, yang saya mau bagikan kepada kita, wow. Waktu saya baca ayat ini, saudaraku, saya bilang Tuhan. Nah, intinya begini Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya sekali lagi kepada kita, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Mungkin kita akan bilang, oh saya mau diberkati oleh Tuhan. Siapa yang mau terima mujizat Tuhan? Mungkin kita bilang, oh saya mau terima mujizat Tuhan. Gak salah. Kalau ada orang yang bertanya dan kita jawab seperti itu, saudara. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Mungkin kita semua angkat tangan Bapak Ibu.
Yang namanya berkat, yang namanya mujizat, yang namanya urapan, yang namanya jamaah Tuhan, yang namanya hidup kita dipakai, diberkati oleh Tuhan. Siapa yang gak mau, Bapak Ibu Saudara? Tapi dari ayat ini saudara, yang saya mau bagikan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Berarti begini saudaraku, ada sesuatu ada di atas gunung Tuhan. Ada sesuatu yang menanti saudara dan saya ketika kita naik dan ketika kita sampai ke atas puncak. Dan ini bukan sembarangan saudaraku, ini bukan main-main, dikatakan gunung Tuhan. Kalau saudara suka baca Alkitab, kalau saudara suka belajar firman Tuhan, berapa kali Musa kalau dia mau ketemu dengan Tuhan, dia mesti naik ke atas gunung. Entah itu gunung Sinai, entah itu gunung Horeb saudaraku, bahkan juga ada gunung Nebo. Kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Perjanjian, ke Hollywood saudaraku. Nah, ngapain Musa di sana? Ngapain Musa ada di sana saudaraku? Di situ dia ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau boleh saya katakan begini, gunung Tuhan itu adalah tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sama saudaraku, Tuhan pada zaman dulu pakai gunung sebagai tempat dia untuk menginjakkan kaki saudara. Makanya ketika Tuhan hadir di tengah bangsa Israel dan Tuhan muncul di atas gunung Sinai, itu apa yang terjadi? Terjadi hal yang lipat, terjadi saudaraku petir. Sehingga bangsa Israel mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena tanda kehadiran dari Tuhan saudara. Hanya satu-satunya orang yang bisa ketemu dengan Tuhan face to face ketika Musa naik atas gunung Tuhan, dan orang itu adalah Musa. Saya rindu pada sore malam hari ini, saudara dan saya, kita dilayakkan, sekali lagi kita dilayakkan, kita dimampukan untuk kita sama-sama naik ke atas gunung Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dahsyat menanti hidup saudara dan saya ketika kita sampai ke atas gunung Tuhan. Bahkan dikatakan kalimat selanjutnya apa? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Wow. Di mana Tuhan hadir, tempat itu akan berubah jadi tempat yang kudus. Di mana Tuhan menginjakkan kakinya, di mana Tuhan hadir, maka tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Saudara maukah berdiri di tempatnya Tuhan, di tempat kudusnya Tuhan? Saya rindu membawa saudara, saya rindu membawa kita semua. Waktu Salomo menappiskan bait Allah, dia undang para pemuji, dia undang para pemusik. Ketika pemusik melantunkan pujian, saudaraku, ketika pemuji mereka bermazmur menaikkan penyembahan, apa yang terjadi? What happened, saudaraku? Maka hadirat Allah Tuhan, the presence of God falling in down, turun saudara. Dan Alkitab mengatakan apa? Pemuji, pemusik, penyembah mereka tidak tahan berdiam, mereka tidak dapat tahan berdiri. Mereka semua tersyukur, mereka rebah di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, sampai kesimpulan begini saudara. Ketika kita ada masuk dalam hadirat Tuhan, apa yang kita rasakan? Jemaat Tuhan. Apa yang kita rasakan? Lawakan Tuhan. Apa yang kita rasakan? Sentuhan tangan Tuhan. Makanya tidak sedikit ketika orang mengalami hadirat Tuhan, ketika orang mengalami cambaan Tuhan, tidak sedikit mereka membasahi wajah mereka tanpa terasa ada butir-butir air mata yang keluar, yang membasahi kedua belah pipi orang itu. Dia menangis saudaraku, dia menangis bukan karena sedih, no. Dia menangis karena sukacita cambaan yang dari Tuhan saudara. Mungkin saya pernah tanya sama seorang ibu, saya tanya, Bu, kenapa ibu menangis? Padahal setahu saya ibu gak punya masalah. Betul Om, betul Pak Yusuf, saya gak punya masalah, fine-fine aja. Tapi kenapa ya kok ketika saya ada penyembah Tuhan, ketika saya masuk dalam hadirat, ketika hadirat Tuhan terasa, kok saya gak bisa menahan air mata saya ya? Saya katakan kepada ibu itu bukan air mata kesedihan. Kalau air mata kesedihan beda saudara. Ketika saudara gak punya uang, saya mau tanya, sedih gak saudaraku? Halo, coba lihat kiri kanan, tanya dia, Bu Dodo, ketika Bu Dodo gak punya uang, sedih gak?
Bukan sedih lagi, nangis gerung-gerungan saudara. Nggak punya uang. Nangis ya, nangis. Sedihnya, sedih. Tapi nangis sedih itu beda. Ketika saudara dijamah oleh Tuhan, ketika saudara dilawat oleh Tuhan, ketika saudara tinggal dalam presence of God. Makanya Bapak Ibu, saya rindu kita berlomba-lomba. Kita rindu berlomba-lomba naik ke atas gunung Tuhan. Ada apa di atas gunung Tuhan? Kalau boleh saya simpulkan sederhana, ada berkat besar menanti saudara dan saya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Makanya kalau saya disuruh menyembah, saya paling suka menyembah. Saya ini worshiper, saudara. Saya menyembah. Saya bisa menyembah Tuhan, bisa berjam-jam. Kalau saya lagi sedang selesai bersih rumah, ngepel, ya, tugas saya di rumah itu ngepel. Tugas saya di rumah itu cuci baju, saudara. Itu tugas saya. Kalau udah selesai, saya duduk di kursi, saya buka YouTube. YouTube-nya apa? Pujian dan penyembahan. Saya paling senang dengar pujian dari Benny Hinn, saudara. Kalau dia menyembah Tuhan, saya larut dalam penyembahan. Saya larut dalam hadirat urapan Tuhan. Tanpa terasa, saya meneteskan air mata. Saya menangis bukan karena sedih, tapi saya rasakan. Saya menangis karena saya merasakan sentuhan kuasa urapan dari pujian dan penyembahan itu, saudara. Maka dari itu mari Bapak Ibu saudara, rahasianya hanya ada satu. Ketika saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, bawa aku masuk dalam hadirat yang kudus, bawa aku masuk ke tempat-Mu yang kudus. Karena pemazmur kata Daud saudaraku, bawa aku naik ke atas gunung ya Tuhan, supaya kita boleh mengalami belas kasih, kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Dan saudara tahu kan, waktu Musa dia naik ke atas gunung Sinai, dia face to face dengan Tuhan, dia ngobrol dengan Tuhan, dia bersekutu, berfellowship dengan Tuhan 40 hari 40 malam. Kemudian dia turun di atas gunung Sinai. Apa yang terjadi? What happened? Wajahnya berubah, saudara. Orang-orang Israel gak bisa menatap wajah Musa yang baru ketemu dengan Tuhan dari atas gunung Sinai. Kenapa? Karena ada aura, ada sinar, ada glory, kemuliaan Tuhan memancar dari wajah, kulit wajahnya Musa, saudara. Wow, saya gak bisa bayangkan kalau saudara dan saya kita mengalami hal seperti itu, saudara. Maka dari itu mari saudaraku, sebesar apapun masalah pergumulanmu, never mind, gak masalah. Ketika saudara dan saya kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Nanti saya mau sampaikan, saya jelaskan kepada kita. Kenapa kita sangat urgent? Kenapa ini hal sesuatu yang sangat krusial untuk kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Karena saya percaya ketika engkau rasakan hadirat Allah, itu tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kau rasakan Tuhan hadir dalam hidupmu, saya mau katakan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan yang kau hadapi, percayakan engkau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sanggup membalikkan keadaan. Kelihatannya kita bawa motor, bawa mobil, udah mau nabrak nih. Tinggal hanya berapa meter itu, berapa meter ke depan, tapi bagi Tuhan dia sanggup membalikkan keadaan. Itulah dahsyatnya Tuhan, saudara. Itulah amazing, itulah luar biasanya Tuhan kita. Makanya boleh nggak saya bilang begini, jangan pernah kau jauh dari Tuhan, saudara. Apabila kau sudah merasakan hidupmu dekat dengan Tuhan, pertahankan itu. Bila perlu saudara, tingkatkan waktumu untuk kita selalu tinggal di tempatnya yang kudus. Tempat yang kudus itu kalau diterjemahkan bisa gereja. Tempat yang kudus, gunung Tuhan itu bisa diterjemahkan menara doamu, mungkin ruang kamarmu, di mana engkau pakai tempat itu untuk kita berdoa, untuk kita menyembah, untuk kita memanggil nama Tuhan, saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau saudara bisa naik ke atas gunung Tuhan.
Apa yang kita di sana? Di situ kita akan bertemu dengan Tuhan. Di situ kita akan face to face dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, makanya berapa banyak orang-orang kesakit begini. Aduh, saya dijamah oleh Tuhan. Terus nextnya apa? Saya lega, saya rasakan lega, saya rasa amplop, beban saya kayaknya terlepas. Itu saudara yang kita cari. Itu yang namanya kita datang dengan hati yang kosong, pulang dengan hati yang dipenuhi oleh berkat dari Tuhan. Bukan tepuk tangan saudara. Haleluya. Saya rindu ini terjadi buat kita di awal bulan Juli. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ayat yang keempat bilang apa? Nah, ada syaratnya saudara. Ada apa namanya? Ada harga yang harus kita bayar. Nah, ayat yang keempat, saudara perhatikan, ya. Saya akan bacakan. Ayat yang keempat bilang begini. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ayat ketiga. Siapa boleh berdiri di tempat yang kudus? Ternyata nggak sembarangan orang. Gak semua orang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Gak semua orang bisa tinggal dalam berdiri di tempat Tuhan yang kudus. Nah, jawabannya ada di mana? Ayat yang keempat. Karena dikatakan di sana, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mulai dari poin yang pertama dulu ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Apa itu orang yang bersih tangan dan murni hatinya? Apa itu saudara? Saudara bisa terjemahkan dengan bahasa saudara sendiri. Apa itu? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Kalau boleh saya katakan, orang yang bersih tangan dan murni hatinya adalah orang yang tak neko-neko, saudara. Adalah orang yang sesuai dengan ucapan, perkataan dan tingkah lakunya sesuai dengan kebenaran firman. Orang yang tulus, orang yang gak punya niat jahat, orang yang jalannya lurus, orang yang cinta Tuhan. Saudara bisa dapat itu semua. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hanya orang yang bisa naik ke atas gunung Tuhan, hanya orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Wow, kalau ini terjadi, saudara dan saya kita bisa berdiri di tempat yang kudus. Wow, ini alamat besar. Saudara akan mengalami orang yang diberkati itu luar biasa. Tapi hanya orang-orang tertentu. Ada syaratnya, ada audisi yang kita harus jalankan, saudaraku. Ada proses, ada anak tangga yang kita harus jalani. Dan salah satunya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Pure, a pure heart, saudara. Hatinya tulus, hatinya gak macam-macam. Bukan penipu, apalagi saudara. Ya, suatu kali Pak Yogi dia selalu katakan begini, jaga kekudusan, amin Pak Yogi. Gak gampang loh hari-hari ini Bapak. Kudus itu holy. Kudus itu dari kata asli bahasa Ibrani kados. Kados itu artinya dipisahkan. Ingat loh Bapak Ibu, ketika engkau jadi anak Tuhan, engkau sudah dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Dipisahkan dari apa? Dari kejahatan. Makanya saudaraku, eklesia, gereja itu artinya kita dipindahkan dari lumpur dosa, lumpur kotor-kotoran, dipisahkan kepada, dibawa, diangkat kepada terang yang ajaib. Ada pemisahan. Kalau kita lihat di dalam orang Israel, kita disunat hati, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, orang seperti apakah mereka yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang seperti apakah mereka boleh berjumpa face to face dengan Tuhan? Yang pertama dikatakan, syarat pertama adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tahu saudara bersih tangan atau murni hatinya, orang lain gak bisa tahu. Hanya saudara sendiri yang tahu. Dan Tuhan pasti yang tahu, saudara. Makanya saya selalu bilang begini, saya tidak mengatakan diri saya tidak. Saya mengatakan Tuhan, Bapak Ibu. Mau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Mau jadi pendeta, jadilah pendeta yang benar, yang tulus.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf. Berapa banyak hamba Tuhan pendeta di luar sana melayani tapi motivasinya tak benar. Melayani tapi Anda maunya, maaf, bukan kita ceritakan, tidak. Ini hanya satu contoh buat kita. Apalagi saudaraku, kita sebagai jemaat anak-anak Tuhan, kita semuanya adalah hamba Tuhan di mata Tuhan. Amin. Saudara adalah hamba Tuhan. Saudara tahu kata hamba itu doulos. Doulos itu budak. Doulos itu pembantu. Jadi apa bangganya saudara-saudara hamba Tuhan? Hamba itu doulos, budak, pembantu. Ya, kita di rumah yang punya pembantu ART, asisten rumah tangga, ya udah ya. Seringkali kan kita makan dulu, baru setelah itu dia makan setelah itu. Yang bersihkan rumah segala macam saudara. Nah, hamba, saya pernah baca satu buku bagus sekali. Hamba yang dimaksudkan oleh Alkitab Perjanjian Baru khususnya itu adalah dulu orang yang duduk di pintu rumah kita pada zaman itu. Dan dia ada bawa kendi berisi air. Jadi kalau ada tamu atau tuan rumah itu pulang dari pasar, dari luar atau dari mana, maka hamba itu harus mencuci kaki tuannya. Kalau ada acara, ada pesta di rumahnya, tamu-tamu yang datang, hamba itu harus membersihkan kaki para tamu-tamu yang akan datang, yang akan masuk ke dalam rumah itu. Nah, ketika dia mencuci tugasnya dan mencuci kaki para tamu-tamu yang datang atau tuan yang datang, dia mau dimarahin, dia mau diomelin, dia mau dimaki-maki, atau dia mungkin ditendang sama tamu-tamu, dia nggak ada hak untuk melawan. Dia terima. Walaupun dia tidak dipuji, bisa begini, kamu baik banget ya, enggak ada. Mungkin dimarahin, mungkin kamu kurang bersih cuci kaki saya. Tolong bersihkan lagi, nggak pakai tolong, bersihkan lagi. Dimaki-maki, dibentak-bentak. Hamba itu tetap langsung. Dia nggak diberi hak untuk bisa membantah atau melawan. Itulah hamba. Bahkan waktu saya sekolah Alkitab, di sekolah kitab itu hamba itu keset. Kalau saudara keset, tahu? Kayak kita tahu ya keset ya. Ada di rumah kan keset mencicing. Buat apa itu keset? Diinjak-injak. Makanya mohon maaf nih, kalau ada pendeta baru aja diberkati, jalan udah beda. Udah nggak lihat bawah, lihat ke atas terus saudara. Hati-hati nanti kesandung loh ya kan. Dalam hati maaf, saya bukan membanggakan kalau dia sudah hebat. Saya ambil contoh dari firman Tuhan. Justru ketika engkau dipanggil hamba Tuhan, justru kita gak begini, Tuhan, siapakah saya ini? Biar engkau yang semakin ditinggikan, semakin dimuliakan di dalam hidup kita. Saudara, itu baru orang yang bersih tangan dan murni hatinya. Tangannya tidak dipakai untuk menumpah darah orang. Lalu kalimat selanjutnya bilang apa? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. AABB. Apa yang diucapkan itulah yang benar-benar. Kan Alkitab bilang, kalau kamu lihat orang itu, lihat buahnya. Buah itu jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Kalau yang Alkitab bilang, lihat buahnya. Makanya Bu Nunu, lihat buah saya Bu. Ibu Nunu ikut saya sudah berapa tahun? Ada 25 tahun. Ada 25 tahun. Ibu Nunu bisa lihat buah saya. Bukan asal, bukan pahit. Walaupun saya tidak sempurna, saudara. Saya hamba Tuhan gembala tidak sempurna, masih banyak kekurangan. Tapi saya mau belajar jadi hamba Tuhan yang benar. Bukan hanya di mata manusia masih bisa pakai topeng. Tapi saya mau jadi hamba Tuhan yang benar di mata Tuhan. Kita beri tepuk tangan. Ibu
yang ini kenal saya sudah lama, Bu Devi. Yang Cilian ya, bukan satu kota. Mereka tahu perjalanan hidup saya sebagai pendeta hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya ayo dong, udah mulai sekarang. Yang lama-lama udah kita buat. Kita mau sekarang hidup kita mau persembahan terbaik buat Tuhan. Tahukah kita saudara, apalagi zaman sekarang, kalau bukan karena pertolongan Tuhan kita nggak sanggup. Amin. Saudara, kenapa 5 darah yang bodoh, 5 darah, 5 gadis yang pintar? Kenapa yang pintar itu masuk ke dalam kesukaan Tuhannya? Kenapa yang bodoh ketok-ketok pintu ditolak? Karena 5 gadis yang pintar, mereka itu menantikan Tuhan. Karena menantikan, mereka itu hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari saudara, ini sudah waktunya. Saya katakan, beberapa kali saya katakan, waktunya sudah tidak lama lagi sekarang. Hanya orang-orang yang hidupnya yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya orang yang hidupnya sungguh-sungguh cari Tuhan. Hanya orang yang hidupnya benar-benar cinta akan Tuhan. Mereka nanti akan dipilih. Mereka nanti akan diangkat. Mereka nanti akan terima kemuliaan dari Tuhan, saudara. Ayo Bapak Ibu, saya rindu. Ya, saya kalau ngomong seperti ini, jangan sampai seperti orang bilang calon surga. Ayo masuk surga, ayo masuk surga seperti calon kan. Ayo gerogol. Mobilnya jalan, dia nggak ikut jalan, dia calon saudaraku. Saya nggak mau jadi calon surga. Saya bilang kepada saudara, ayo ikut Tuhan masuk surga. Nanti saya nggak masuk surga buat apa? Saya mau, saya dan saudara, kita sama-sama masuk surga. Berikan tepuk tangan, haleluya! Di depan kita ada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, cek dari cek sekarang. Kira-kira saudara dan saya, kita masuk ke persyaratan ini. Hanya orang-orang tertentu yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Hanya orang-orang tertentu, mereka yang boleh berdiri di tempat kudusnya Tuhan. Saya rindu saudara, kita semua. Hari ini saudara, di depan kita ada perjamuan pada waktu kita angkat. Itu kita ingat akan pengorbanan Tuhan 2026 tahun yang lalu. Dan kita masuk ke dalam persekutuannya. Kita tinggal di dalam Dia. Dan Tuhan tinggal di dalam kita. Waktu Tuhan tinggal di dalam kita, waktu kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita, Alkitab bilang apa? Minta apa saja yang engkau butuhkan. Minta apa yang engkau butuhkan. Niscaya Tuhan akan mengabulkannya. Berikan tepuk tangan bagi siapa yang rindu sore malam ini. Itu terjadi untuk saudara. Dalam sore ini saya mengajak kita naik ke atas gunung Tuhan. Serahkan masalah pergumulan ketika engkau sampai di atas gunung Tuhan. Serahkan apa yang menjadi kesusahan, keluh kesah, tantangan, cobaan, kekhawatiran, ketakutan kita. Serahkan itu di atas gunung Tuhan. Dan saudara, wait and see. Lihat, tunggu. Tuhan akan menyatakan pembelaan dan pertolongannya kepada kita. Bagi kita mustahil, yes. Karena kita manusia ada batasnya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Ibarat kata bukan pendeta karbitan Bapak Ibu. Sekian puluh tahun saya jalani. Mulai dari jalan kaki, naik sepeda. Ibu dulu tahu. Ibu lihat tahu sejarah saya untuk saya buka pelayanan di Villa Tolong Baru dari nol. Tapi saya belajar tetap jaga hati saya, saudara. Jangan sampai kedapatan saya. Buat apa? Saya bisa berkhotbah, saya bisa mendoakan saudara, saya bisa membawa saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tapi saya sendiri tak masuk dalam hadirat Tuhan. Buat apa? Bahkan saya sendiri ditolak sama Tuhan. Betapa bodoh, betapa ruginya saya. Maka dari itu, saya rindu kita semua. Kita
kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita berdiri di tempatnya yang kudus. Ketika itu terjadi dalam hidupmu, saudaraku, maka kau pulang dari tempat ini. Engkau membawa pembelaan, engkau membawa berkat, engkau membawa mujizat, engkau akan membawa kesembuhan, engkau akan membawa kemenangan yang dari Tuhan. More than conqueror. Kita lebih daripada pemenang, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, berkali-kali kita akan menang. Mari saudara, sampai rindu naik ke atas gunung Tuhan. Siapa yang rindu berdiri di tempatnya yang ayo kita cincin rindu bersama-sama kita naik ke atas gunung Tuhan. Rindu saya juga sangat rindu. Rindukan Bayoki berdiri di tempat Tuhan yang kudus. Maka terjadilah Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Oh, I feel presence of God. I feel anointing from Holy Spirit. You feel it? Lift your hand. You feel safe. I feel hallelujah. No fear. Holy Spirit with you day by day. He give you promise, a new promise. Come to you, Holy Spirit, Roh Kudus, Holy Spirit, Hodakana Manusia. Bayoki minta tolong saya sebentar. Together, bersama-sama. My God, my Lord, hallelujah. You are chosen people, hallelujah. Holy Spirit. Wow. Saya rasakan hadirat Tuhan dalam diri Mike saudara. Walaupun banyak tantangan masalah dihadapi, tapi kalau boleh saya katakan Mike, kamu mendapat perkenan Tuhan. Kamu mendapat perkenan Tuhan. Dan kamu akan terima belas kasih dari Tuhan. Haleluya. Receive. Oh, haleluya. Holy Spirit. Wow. 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 Singing in the Spirit. Bermasmur, bernyanyilah di dalam Roh. Khurata kabarashika. Haleluya. Oh, hadirat Tuhan memenuhi ruangan. Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri. Teruskan puji, teruskan pujian yang dia rohmu kepada Tuhan. Ya Rata Kabarashi,
Mari worshiping Sabarina. Angkat hatimu, tanganmu kepada Tuhan. Berfirmanlah, bernubuatlah, berkata-katalah. Keluarga suaramu, saudara. Ya, lebih, lebih lagi. Saudara, engkau sedang berdiri di tempat kudusnya Tuhan saat ini. Haleluya. Sebalik dalam roh, rohmu akan bertambah-tambah. Karunia baru akan semakin ditambahkan kepadamu. Senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Orang kata manusia. Wow, indah sekali hadirat Tuhan. Kalau saudara bisa merasakan itu, ku beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Engkau layak Tuhan menerima pujian.
Kirismana maju ke depan. Kita akan persiapkan diri kita untuk melayani jemaat Tuhan, umat. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan, di depan kami ada perjamuan. Perjamuan kudus, bukan sekedar liturgi, bukan sekedar aturan, bukan sekedar kewajiban gereja. No, tidak. Perjamuan Tuhan adalah perjamuan kudus, di mana Tuhan mengundang kami makan semeja, di mana Tuhan membawa kami mengingat akan pengorbananmu 2026 tahun yang lalu, di mana dalam perjamuan ini kami diingatkan Engkau mati, Engkau disalibkan, Engkau mencucurkan darah tubuhmu dan macam-macam untuk menyelamatkan kami. Harga yang dibayar amat sangat mahal. Oleh karena itu Engkau yang kaya turun rela jadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya di dalam Engkau. Siapakah kami ini bisa menentukan dengan layak menyentuh perjamuan kudus ini? Oleh karena itu Tuhan, layakkan kami, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan Tuhan layakkan kami sekali lagi untuk kami menerima perjamuan dari Tuhan ini. Dan hamba-Mu berdoa, siapapun di antara kami yang akan minum perjamuan hari ini, di bulan awal bulan ini, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan berkat, Tuhan nyatakan pertolongan, Tuhan nyatakan pembelaan. Bahkan yang sakit sekalipun mereka terima kesembuhan sempurna dari Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Yogi Lesmana yang akan melayani umat-Mu pada sore hari ini di ibadah kami yang kedua. Dan kami siap Tuhan, kami siap untuk melihat Tuhan bawa kami naik ke atas gunung Tuhan, dan kami boleh melihat mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kemuliaan demi kemuliaan akan dinyatakan kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap makan minum perjamuan Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan. Dan ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Sama-sama semangat besar, bermohon Tuhan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sungguh besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
Haleluya. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, mari saya jemput kita bagi berdiri. Di tangan kita sudah ada hosti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Yesus. Saudara boleh angkat anggur roti ini, dan saya berikan kesempatan Bapak Ibu, mungkin ada permintaan permohonanmu di dalam Tuhan. Silakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus. Oh haleluya. Tuhan dengar doa umat-Mu saat ini. Tuhan dengar seru cerita isi hati doa kami kepada Tuhan. Jikalau ada di antara umat-Mu hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan. Amin. Baik saudaraku, doa yang saudara sudah sampaikan kepada Tuhan sebelum kita makan minum bersama. Dengarkan firman-Nya. Kita angkat hosti dengan tangan kanan kita di atas. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, berikan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sekarang kita angkat cawan ini, dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya juga. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan oleh banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan setelah itu hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita sekali lagi. Saudara naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Sepanjang bulan Juli ini saya akan mengucapkan kata profetik buat saudara. Sepanjang bulan Juli ini Tuhan akan melepaskan berkat baru kepadamu. Sepanjang bulan Juli ini Tuhan tidak akan biarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Sepanjang bulan Juli ini Tuhan akan mencurahkan kuasa, minyak, anggur, berkat yang baru. Berkali-kali kau
Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali amin. Berkali-kali kau sekali lagi katakan, oh, siapa yang mau didoakan sendiri? Siapa yang terima lawatan Tuhan dalam hari? Oh, engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Sekali lagi dipujikan pujian ini, saya minta ibu yang dipanjang maju ke depan berdoa. Berkali-kali kau kuatkan. Banyak saya minta ibu yang dipanjang maju ke depan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Amin. Yang semakin menguatkan iman percaya kami Tuhan, bahwa Engkau-lah satu-satunya Allah yang hidup Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apapun masalah pergumulan di dalam hidup kami Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak Tuhan dalam menghadapi masalah pergumulan hidup kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, layakkan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, layakkan kami memiliki hati yang setia kepada-Mu seumur hidup kami dan untuk selamanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, layakkan kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, untuk boleh mendaki ke gunung-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Yes. Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan, bahwa kami merasakan kuasa-Mu Tuhan, bahwa kami merasakan indahnya bersama-Mu Tuhan, bahwa kami merasakan indahnya hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan, karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu berjalan sendirian di dunia yang fana ini Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami hanya berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, lindungi kami Tuhan, dan sertai kami di setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan penyertaan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami akan kuat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai tahap akhirnya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mohon Tuhan,
Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan Yesus kami rindu Tuhan. Melalui Bapak dan Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus kami juga mohon Tuhan Engkau berkati kedua anaknya Tuhan, Amo dan Priscilla Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keseharian mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami juga mohon Tuhan Engkau berkati kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi, silakan Bapak Ibu doa berkati. Saya serahkan Ibu. Terima kasih pada Bapak Gembala. Firman-Nya sangat memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita sebelum mendengar pengumuman, nanti kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan. Persembahan yang pertama untuk hamba Tuhan, yang kedua untuk maintenance gereja. Sekarang kita akan mendengarkan orta sepekan. Silakan. Sunday Service 12 Juli 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah Youth Next Year akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam on-site di GSPDI Philadelphia Villa Tomang. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi pada pukul 10:30 siang on-site di GSPDI Philadelphia Villa Tomang. Bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk melayani ibadah sekolah minggu bisa menghubungi saudari Priscilla atau saudari Lydia. Ibadah komunitas akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 8 malam melalui video call grup WhatsApp. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Nuno atau Ibu Pendeta Ferrati Wijaya. Doa terobosan akan dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 7:30 malam on-site di GSPDI Philadelphia dan Tomang. Bagi tim PPW akan bertugas di hari Minggu pada pagi maupun sore, diwajibkan untuk hadir ya di belakang ini. Bagi yang berhalangan hadir bisa menginformasikan kepada Mika atau Bapak Gembala. Choir of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang di GBI Menara Sayo. 14 Juli 2026 akan diadakan ibadah ucapan syukur First Anniversary Choir of Worship pada pukul 10 sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong. Gemar membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari. Satu hari kita akan membaca satu pasal. Yuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita baca Alkitab kita setiap hari ya. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Nuno atau saudari Priscilla. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 11 Juli 2026 adalah Youth Next Year. Yang berulang tahun minggu ini, 30 Juli 2026 adalah Saudara Ricky Anthony dan Ibu Yohana, serta 5 Juli 2026 Saudara Billy. Selamat ulang tahun Saudara Ricky Anthony, Ibu Yohana dan Saudara Billy. Tuhan Yesus memberkati. GSPDI Philadelphia akan mengadakan Family Gathering pada tahun 2027. Family Gathering akan dilakukan selama 3 hari 2 malam di Grand Pesona Hotel and Resort Bogor. Diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat ikut hadir dan merasakan lawatan Tuhan dalam Family Gathering ini. Biaya yang dibutuhkan untuk 3 hari 2 malam adalah Rp650.000 per tes. Sudah termasuk transportasi dan juga akomodasi tempat menginap. Fasilitas tempat menginap adalah 4 orang per kamar, disertai dengan kamar mandi, AC, water heater, kolam renang, dan tempat outdoor. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian,
Yuk, silahkan didaftar sekarang untuk ikut pembelajaran kita ya, panitia kita. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Yo. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain berkah. Kita akan memberikan persembahan. Nanti tolong Ibu Ai dengan Ibu Hana ya. Tapi mesti juga buat Ibu Hana dan semua berkati. Kita doain yang pertama, Ibu Hana yang kedua ya. Mari kita berdoa. Tolong Pak Bapak Gembala berdoa untuk persembahan. Iya, sekali lagi saya minta kita bagi berdiri. Kita akan menabur. Ketika kita menabur di tempat yang tepat, maka taburan kita akan berbuah, bertumbuh, dan berlipat kali ganda. Yang firman Allah katakan 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, ini waktunya bagian kami untuk kami memberi, untuk kami menabur. Dan kami tahu Tuhan, kunci diberkati ketika kami berbagi, ketika kami memberi, ketika kami berinvestasi, ketika kami menabur. Dan Alkitab mengatakan simpanlah hartamu di surga. Di sana tidak ada bangat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang dapat mengambilnya. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini di awal bulan Juli ini kami akan memberi, kami akan menabur. Bahkan kami yang sudah bekerja, kami akan mengembalikan perpuluhan. Karena kami tahu ketika kami mengembalikan perpuluhan, janji Tuhan, Tuhan akan belalang-belalang pengganggu, belalang-belalang pelompat, belalang-belalang pengirim yang bisa menggerogoti pundi-pundi keuangan kami maupun kesehatan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami akan mengembalikan kurang persepuluhan karena kami percaya akan terjadi breakthrough, terobosan dalam keuangan, mata pencarian, bahkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan hati penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus terjadi breakthrough, terobosan finansial di bulan Juli ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan siap-siap Ibu Ai dan Ibu Hana. Kita adakan pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja yang menyenangkan hidupku. Yang kepada ibaku yang kudus, Yesus Dia harapanku. Yesus adalah ibaku. Amin. Yesus adalah dosaku. Hanya Yesus saja yang menyediakan kemudahan. Dia kembali imanku yang Yesus Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan imanku.
Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang kami sembah, tersembah dalam cinta bagimu yang segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah kami di awal bulan yang baru ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam setiap hidup kami Tuhan, Engkau selalu bekerja lewat kebenaran firman-Mu. Engkau ingin kami menjadi satu bejana yang indah di hadapan-Mu hari datang kepada hari. Tuhan, terima kasih. Bentukan demi bentukan kadang-kadang membuat hati kami sedih, kadang-kadang membuat hati kami susah, tetapi kami tahu di balik semua itu tangan Tuhan terus bekerja bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, Kau ampuni dosa dan salah bangsa kami Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari segala keterpurukan. Berikan hikmat marifat kepada Prabowo dan Gibran Tuhan. Sehingga setiap persoalan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. Indonesia keluar Tuhan dari masa-masa kesulitan itu. Indonesia mengalami terobosan Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Sehingga semuanya hidup dalam sejahtera daripada Tuhan adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik itu WL, Singer, Asyir, Kolektan, LCD, Tuhan, apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan, dituai dalam hidup mereka dengan berlipat-lipat kali ganda adanya. Tuhan, terima kasih. Segala beban yang kami bawa dari dalam rumah kami taruh ke dalam tangan Engkau. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Sejahtera, sukacita mengalir atas hidup kami. Bahkan Engkau selalu pegang tangan kami, sehingga kami bisa melewati segala perkara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari yang berulang tahun boleh maju ke depan. Ibu Yohana, silakan. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita ke depan. Memungkinkan berlutut. Wah, oke. Ibu Yohana, saya minta Bapak Yongki berdoa untuk Ibu Yohana. Bu Cici, arahkan tangan. Silakan. Mari kita arahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak sekalian, Bapak yang disembahkan nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kami serahkan anakmu Yohana. Yohana yang hari ini berulang tahun pada usia 44 Tuhan. Tuhan betapa setianya Dia kepada Engkau. Tuhan, Engkau berkati dia, berkati kesehatannya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan,
Berikan mereka damai sejahtera dengan Engkau yang tidak ada dua-duanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau tambah-tambahan hikmat marifat pada ini supaya dia lebih mengerti untuk membawakan hasil-hasil untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Ibu Yohana. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita berpisah, sebelum kita pulang dan kita kembali ke rumah kita, terima berkat baru di awal bulan yang ke-7 ini, bulan Juli. Terima sekali lagi berkat double porsi, berkat multiplikasi, berkat terobosan, breakthrough blessing turun kepada kita pribadi lepas pribadi. Bawalah bulan ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat double portion sekali lagi dari Tuhan Yesus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketahuilah, bukan kita mengejar berkat, tapi berkat jasmani rohani akan mendatangi kita di sepanjang bulan Juli ini. Dan apa yang kita makan, minum, pakai, apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan engkau untuk bisa beli mobil, untuk bisa beli motor, untuk bisa beli rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama